Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Giga Ikhlas Kusuma. Hari ini apa ya materi yang akan kita pelajari? Tentu saja Anda pasti sudah melihat, yaitu adalah cerpen, cerita pendek. Selama pandemi ini banyak sekali waktu yang meluangkan atau mungkin terlalu penuh dengan tugas-tugas yang ada. Tapi tidak apa-apa, itu tidak akan menghambat Ananda untuk selalu berkarya. Salah satu contoh karyanya adalah ya cerpen ini. Nah, bagi Ananda yang ingin mencoba menulis cerpen, tapi masih ragu-ragu, masih bingung ingin menulis apa, yuk ikuti penjelasan Ibu dalam penjelasan cerita pendek kali ini. Yang pertama, yang perlu Ananda ketahui adalah SK dan KD ketika kita belajar terkait cerpen ini. Yang pertama adalah Ananda diminta untuk menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian kegiatannya adalah Ananda diminta untuk menjelaskan unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian adalah Ananda diminta untuk menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Jadi ada 2 indikator yang perlu Ananda selesaikan. Nah, kita masuk kepada materi cerpen. Ketika Ananda mendengar cerita pendek begitu ya, apa yang terbesit dalam diri Ananda, dalam pikiran Ananda? Pasti ceritanya itu yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Karena cerita pendek, maka wujud fisiknya pun berupa pendek. Kalau novel, berupa buku tuh, tebal. Berarti tidak satu kali duduk. Kemudian yang kedua adalah umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 sampai 30 menit. Berarti kalau Ananda duduk menghabiskan waktu 10 sampai 30 menit, Ananda bisa menghabiskan satu cerita pendek. Kemudian yang ketiga adalah jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Tidak perlu banyak-banyak karena namanya juga cerita pendek. Nah, pikiran-pikiran itulah yang merupakan ciri-ciri dalam sebuah cerita pendek. Ananda pasti sudah mengetahui dan tidak akan asing dari SD, SMP, sampai SMA saat ini. Apakah yang membedakannya? Biasanya cara penyampaian Ananda, kemudian bahasa-bahasanya, begitu ya. Nah, karena kita akan belajar terkait unsur pembangun cerpen, tadi sudah Ibu jelaskan terkait ciri-ciri, maka Ananda harus bisa mengetahui unsur pembangun cerita pendek. Karena Ananda diharapkan menjadi seseorang yang menghasilkan karya yang banyak, meskipun itu adalah cerita-cerita pendek gitu ya. Nah, unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya dinamakan dengan unsur intrinsik. Namanya juga di dalam ya, intrinsik. Kemudian meliputi apa saja, yaitu kita nanti akan belajar tema, amanat, alur, penokohan, latar, dan juga gaya bahasa. Ketika Ananda menguasai hal-hal ini, nantinya Ananda pasti akan sangat mudah dalam menuliskan sebuah cerita pendek. Yuk, mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah tema. Nah, bagi Ananda yang aktivis organisasi, biasanya dalam rapat-rapat itu pasti akan menentukan tema. Nah, apa sih tema itu? Ternyata tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, persahabatan, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Ananda pasti akan sangat bisa memilih tema-tema ini jika dihubungkan dengan kehidupan nyata. Karena bagaimanapun cerpen ini adalah cerminan kehidupan. Jadi tidak jauh-jauh dengan cerita kehidupan kita. Kalau Ananda punya cerita persahabatan, bisa ditulis dalam sebuah cerpen. Gitu ya. Nah, tema ini adalah inti pokoknya dalam sebuah cerita. Kalau Ananda sudah menemukan pondasi, nah temanya itu, maka Ananda akan sangat mudah untuk mengembangkan cabang-cabang yang lain yang disebut ada alur, kemudian ada setting, penokohan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, karena kita mengetahui bahwa cerpen itu adalah cermin kehidupan, maka tentu dalam cerpen itu ada amanat atau pesan yang perlu kita pelajari. Nah, apa sih amanat itu? Ternyata amanat itu merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat, disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Jadi Ananda diharapkan bisa mengambil nilai-nilai yang ada dalam sebuah cerpen. Meskipun
tidak dibaca habis, misalnya aku sudah dapat ilmu dari awalan cerpen ini ya, misal, tapi kan sudah ada hal-hal yang bisa kita ambil dari sebuah cerpen tersebut. Begitu ya, itu adalah pengertian dari amanat. Selanjutnya, apa saja unsur yang ada? Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Dalam sebuah cerita, cerminan kehidupan, pasti ada tokoh. Pasti ada si A, si B, Pak RT, Pak RW, ya kan? Nah, itulah yang disebut penokohan. Apakah Pak RW ini seorang yang baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung? Nah, itu dijelaskan dalam sisi penokohan ini. Nah, pengarang dalam menjelaskan penokohan ini biasanya menggunakan beberapa cara. Apa saja sih ya caranya? Di layar Ananda sudah terlihat. Yang pertama adalah teknik analitik langsung. Berarti si pengarang harus menjelaskan langsung. Oh, si Pak RW ini adalah orang yang baik hati. Berarti dituliskan di situ, Pak RW adalah sosok yang baik hati, dia adalah orang yang bijaksana, suka menabung dan tidak sombong. Misal begitu ya, itu adalah analitik langsung. Berarti si pengarang menuliskannya langsung, Ananda bisa membaca tanpa menerka-nerka. Kemudian yang kedua adalah penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Nah, kalau ini Ananda harus menerka-nerka. Dalam penggambaran, kalau di teks seperti sedang berkampanye, orang-orang desa itu serempak berteriak-teriak. Nah, sudah ada dijelaskan berteriak-teriak, kemudian ada sedang berkampanye. Ananda bisa menilai sendiri bagaimanakah watak para orang-orang di desa ini. Nah, itu sesuai dengan perilaku si tokoh ketika pengarang menggambarkan. Ya, sudah dapat 2. Kemudian yang ketiga adalah penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Berarti yang digambarkan adalah lingkungan kehidupan tokoh. Misalnya, ibu sebagai seorang camat, maka digambarkanlah desa Sukamaju yang dipimpin oleh Ibu Giga. Berarti camat berarti kecamatan ya. Kecamatan Sukamaju yang dipimpin oleh Ibu Giga sangat makmur, sangat bergembira warganya. Berarti bisa dinilai dari situ bahwa Ibu Giga ini berhasil dalam memerintah Kecamatan Sukamaju. Kemudian yang keempat adalah penggambaran tata kebahasaan tokoh atau bisa dibilang dengan dialognya si tokoh. Kalau misal ibu camat tadi ya, ibu sebagai ibu camat, maka ibu akan mengatakan jika ada ramai-ramai begitu, maka ibu akan mengatakan, baiklah warga, sekarang sudah saatnya untuk kita berkumpul ke rumah masing-masing, kita selesaikan secara kekeluargaan. Nah, itu dialog ibu. Kemudian Ananda bisa menerka, oh berarti Ibu Giga ini adalah sosok yang bijaksana ketika menyelesaikan permasalahan. Begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengungkapan jalan pikiran tokoh. Biasanya ini kalau Ananda menonton sinetron atau nonton Andin gitu ya, ada hal-hal yang biasanya si tokohnya diem tapi ada suara. Nah, itu biasanya melalui jalan pikiran. Aku sudah tidak sanggup dengan dirinya. Aku sudah bosan. Nah, berarti itu adalah sesuai dengan jalan pikiran si tokoh. Bagaimanakah Ananda akan menginterpretasikan si tokoh ini wataknya seperti apa. Kemudian yang keenam adalah penggambaran oleh tokoh lain. Berarti orang lain yang berbicara atau menilai penilaian kita, gitu ya. Misal tadi Bu Giga sebagai camat, wah Bu Giga itu sangat ambisius, nah, misal begitu. Namun sayang sekali beliau tidak suka menabung. Nah, misal begitu ya. Itu adalah penggambaran oleh tokoh orang lain. Baik, sudah ada 6 jalan penggambaran tokoh yang Ananda kuasai sekarang. Nah, kita lanjut kepada unsur-unsur intrinsik pembangun cerpen. Yang keempat adalah alur. Namanya juga alur, berarti jalannya. Jalannya apakah berlekok-lekok atau putar balik atau lurus-lurus saja. Nah, itu disebut sebagai alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologi. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, ada yang belok kanan, belok kiri, ada yang maju lurus. Nah, itu yang disebut dengan alur. Kemudian yang terakhir adalah latar atau setting. Jadi tempat, suasana, waktu, dan lain sebagainya itu diletakkan dalam setting. Apakah ini lampau, apakah ini masa sekarang, ataukah masa ini adalah masa penjajahan, itu diceritakan dalam sebuah latar. Baik, yang selanjutnya, yang terakhir adalah gaya bahasa.
Ketika Ananda menuliskan sebuah cerpen, maka gaya bahasa setiap orang itu pasti beda. Kalau Ananda seseorang yang misalnya anak indie, nah, berarti akan banyak kata-kata kopi di antara senja. Nah, begitu ya misalnya ya. Nah, dalam gaya bahasa ini penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Jadi suasana tadi sudah dijelaskan dalam latar dan dikemas dengan baik dalam gaya bahasa yang Ananda punya atau ciri khas masing-masing. Oh, ini loh tulisan Bu Giga tuh pasti akan banyak mengutarakan atau mengembangkan kalimat-kalimat terkait kebahasaan, terkait bahasa Indonesia, begitu ya. Nah, itu yang perlu Ananda pelajari. Bagaimana? Sudah siap untuk menulis cerita pendekmu? Nah, nanti tunjukkanlah karya-karyamu ketika mata pelajaran bahasa Indonesia cerita pendek. Baik, terima kasih Ananda karena sudah menyimak Ibu dari awal sampai terakhir. Nah, Ibu tunggu untuk karya-karya Ananda di bagian cerpen ini. Ibu tunggu di kelas-kelas kalian karena Ibu akan sangat antusias untuk menerima karya-karya Ananda. Ibu tunggu ya untuk karyanya. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.